Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wariyan. Lafadz wariya ala idharihi wa digamihi. Itu saat wakaf dibaca dengan idhar dan idgham. Wa ba'dun sebagian daripada ulama, sebagian ahlul ada gitu ya, dari Imam Hamzah, bikasril ha, dengan kasroh ha, liyain bagi ya, tahawwala artinya berpindah hamzah ke ya. Kaqaulika seperti ucapanmu ambihum wa nabbihum. Lafaz ambihum dan nabbihum. Al-ma'na istamala meliputi al-baitul tama wa nisful awwalu dan setengah. Jadi bait yang pertama dan setengah yang pertama itu meliputi minal baiti tsani, daripada bait kedua. Alal mas'ala mas'alataini, atas dua masalah. Di sini ada dua masalah. Bait pertama dan setengah bait yang pertama tadi, daripada bait yang kedua itu ada dua masalah. Wahuma, dua masalah itu min furu'i qaulihi sabiqi, artinya dari cabang ucapan yang telah lalu. Dilihat baris bait ke-236. Fa'abdilhu anhu harfa maddin musakkinan. Artinya fa'abdilhu, maka dibaca ibdal, hu akan huruf hamzah, anhu daripada Imam Hamzah, ya, harfa maddin yaitu berupa huruf mad yang dibaca sukun, ya. Ini bait 236. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama. Tadi kan ada dua masalah nih. Masalah yang pertama apa? Tata'allaqu bilafzi wari'ya, yang berhubungan dengan lafaz wari'yan fi qoulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala fi surat Maryam, yaitu pada surat Maryam, surah Maryam kemudian yang kedua adalah apa dalam surat Maryam itu? Ahsanu athathau wari'ya, gitu ya. Fa akhbar, maka mengkhabarkan nazim, pembuat nazam, anna lafdha wari'ya, bahwasanya lafadz wari'ya makru'un itu dibaca li Hamzah, bagi Imam Hamzah, wa marwiyun dan diriwayatkan anhu dari Imam Hamzah, dibacanya dengan dua cara, bil idhar wal idgham, yaitu cara bacanya idhar dan cara kedua dengan bacanya idgham. Jadi ada dua cara lafadz ri'yan itu. Lafadz ri'yan dibaca dengan dua cara. Ada yang dibaca dengan idhar dan dibaca yang kedua dengan cara idgham. Fa idza waqafta, apabila engkau berwaqaf ala hadzal lafzi, atas lafadz ini, lafadz mana? Lafadz wari. Kalau engkau misalnya kita wakaf pada lafadz wari'yan, kita wakaf tuh, wa khaffafta, engkau meringankan. Apa yang diringankan? Hamzahu, akan hamzahnya. Jadi yang kau meringankan akan hamzahnya. Hamzahnya apa? Hamzahnya pada lafadz wari'yan tadi. Tuh ada hamzah di situ. Ringankan bacaannya. Dengan cara apa? Biibdalihi, dengan cara mengibdalkannya. Ya'an menjadi huruf ya. Ya'an menjadi huruf ya. Kenapa? Li sukunihi, karena sukunnya hamzah terletak ba'dal kasri, sesudah huruf kasroh. Jadi kan ri, kan hamzahnya sukun tuh. Sebelumnya apa? Ada huruf kasroh. Jadi ri'yan. Amalan, prakteknya begitu. Biqaulihi, dengan ucapan nazim, pembuat nazam, fa'abdilhu anhu harfa maddin musakkinan. Artinya, maka ibdalkanlah huruf hamzah dari Imam Hamzah terhadap huruf mad yang berbaris sukun, gitu. Al-baita, ini baitnya, bunyi baitnya begitu.
falaka maka bagimu fihi pada bait tersebut wajhani, ada dua cara. Apa cara yang pertama? Idharul ya'i, yaitu dibaca dengan mengidharkan ya al-mubdalati, yang dibaca ibdal minal hamzati, daripada hamzah. Jadi mengidharkan ya yang dibaca ibdal daripada asalnya hamzah. Kan asalnya apa? Ri, gitu kan? Tapi hamzahnya diganti, diibdalkan dengan apa? Dengan huruf ya, menjadi apa? Ri ya, gitu kan? Ri ya. Itu udah proses ibdal tuh. Asalnya ri'yan, karena diibdalkan menjadi, ibdalnya pakai apa? Pakai huruf ya. Jadi baca gimana? Ri ya, kan gitu. Nah, itu cara pertama. Cara pertama dengan membaca idhar. Wa adamu idghamiha, dan tidak membaca idgham, tidak mengidghamkannya, ya, tidak mengidghamkannya, ya, fil ya'i, ke dalam huruf ya, ba'daha, setelahnya. Mengapa nggak dibaca idgham, jadi dibaca idhar? Nadhron, karena apa? Riya, gitu kan? Kenapa? Nadhron, mempertimbangkan, likauni hadhil ya'il ula, karena alasan ya yang pertama ini aridotan, dia datang kemudian. Dia itu kan asalnya mah hamzah, jadi berubah, diibdalkan menjadi ya sukun, karena asalnya hamzah sukun. Hamzahnya diganti ya, hamzah sukunnya diganti ya sukun, maka menjadi apa bacanya? Riya, kan gitu. Nah, itu alasannya kenapa? Nadhron, mempertimbangkan, likauni hadhil ya'il ula, karena ya pertama ini riya, itu kan berarti ada dua ya kan? Yang pertama itu aridotan, sukun datang kemudian, gitu loh. Ya yang sukun tadi, ya yang datang kemudian, asalnya mah apa? Asalnya hamzah sukun diganti menjadi ya sukun. Berarti apa? Di sini ya, di sini apa berarti? Ya-nya ya arido, ya yang datang kemudian. Paka'annal hamzah, maka seolah-olah hamzah tersebut bakin. Artinya apa? Masih ada di situ. Sehingga karena masih ada, maka dibaca idhar. Riya, jangan dibaca ri, nggak boleh. Riya. Cuman bedanya hamzah sukunnya telah diibdal, telah diganti menjadi huruf ya sukun, sehingga menjadi apa? Riya. Tuh, itu cara baca idhar. Paham? Kalau dia saat membacanya dengan waqaf bagi Imam Hamzah. Ini bicarakan konsep Hamzah nih. Konsep Imam Hamzah. Jadi bagaimana? Hum ahsana asasaw wariya. Nah, begitu. Cara pertama tuh. Bukan wariya, tapi wariya. Ri matobi'i. Ya kan? Kemudian baru ya. Idhar tuh hukumnya. Paham itu? Oke. Itu masalah, ada dua alasan tuh ya, ada dua wajah. Wajah pertama idhar. Wal wajhu tsani. Nah, sekarang wajah kedua pada lafaz ri'yan. Bagaimana? Idghamul ya'il mubdalati. Mengidghamkan ya al-mubdalati yang dibaca ibdal. Jadi ia mengidghamkan huruf ya. Ya yang mana yang diidghamkan? Ya yang dibaca ibdal. Tadi asalnya apa? Hamzah, berubah menjadi, diibdalkan menjadi ya. Ya-nya karena proses ibdal, asalnya hamzah. Kemana itu dia? Ini ya yang dibaca ibdal fil hamzati, pada huruf hamzah. Asalnya huruf hamzah menjadi ya yang dibaca ibdal. Kemana dia idghamnya? Fil ya'i, kepada ya yang kedua. Ya yang kedua itu yang berbaris tanwin, yan, begitu kan? Nah, itu jadi di mana? Diidghamkan. Allati ba'daha, yang terletak setelahnya. Setelah apa? Setelah ya yang dibaca ibdal pada huruf hamzah. Li'annahu, karena sesungguhnya ijtama'a, berkumpul di situ, fil kalimati, pada satu kalimat, mislani, apa? Dua huruf ya di situ. Ayo coba renungin. Ri'yan. Hamzah pertama, ri hamzah di situ yang baris sukun diibdal. Jadi apa? Ya. Cara baca idhar berarti dia tetap dibaca ri ya, gitu kan? Itu cara baca
idhar. Sekarang cara baca idgham. Kan dua cara, boleh idhar, boleh idgham. Saat waqaf. Ingat, saat waqaf. Berarti ini konsepnya saat waqaf. Nah, ketika saat waqaf ada dua cara nih Rapat Ri'yan, idhar dan idgham. Kalau idhar berarti hamzah sukun diibdalkan menjadi ya sukun sehingga bacanya menjadi hum ahsanu athathau wariya. Tuh. Cara kedua, idgham. Bagaimana cara baca idgham? Ya yang berbaris sukun, yang dibaca yang diibdalkan daripada huruf hamzah menjadi ya sukun tadi, maka ya tersebut di apa? Ya tersebut apa? Diidghamkan kemana? Ke ya yang kedua, sehingga berbunyi menjadi wariya. Tuh, wariya gitu. Paham tuh? Paham ya? Di situ berarti di situ ada terhimpun dua huruf ya. Ya yang pertama, ya yang proses ibdal asalnya hamzah. Sedangkan ya yang kedua, ya huruf asli. Sehingga ya yang dibaca ibdal tadi di mana? Dimasukkan kemana? Ke huruf ya yang kedua. Awaluhuma, awal huruf keduanya nih. Sakinun, hurufnya sukun tuh tadi. Ya yang sukun tadi tuh. Fayudghamus sakinu, maka diidghamkan as-sakinu huruf yang sukun tadi ya. Kemana ngidghamkannya? Fil mutaharriki, kepada huruf ya yang berharokat. Ala muqtadul qawaid, atas tuntunan kaidah. Muqtadul qawaid adalah tuntunan kaidah. Wali anna hadhil kalimata, dan sesungguhnya kalimat ini, kalimat lafadz ri'ya tadi, rusimat ditulis fil masahifi, pada mushaf dengan biyain wahidatin, dengan ya satu ya. Karena di beberapa tempat kalimat ri'yan itu malah hamzanya nggak ada, nggak nampak, dibuang. Kenapa dibuang? Karena sudah terjadi proses apa? Proses idgham di situ, sehingga karena terjadi proses idgham maka ditulis satu ya di situ. Jadi di situ ditulis di dalam beberapa mushaf apa? Biyain wahidatin, dengan satu ya. Jadi baca gimana? Wariya gitu. Wa mislu dan contoh. Wa mislul waqfi, contoh saat waqaf ala wariyan, pada lafaz wariyan. Fi jawazil idhari wal idgham. Boleh dibaca idhar, boleh dibaca idgham. Coba yang dibaca idhar gimana bacanya? Lagi. Matobi dulu. 1, 2, 3. Cara dibaca idgham. Nah, itu caranya. Jadi gampang kan? Nggak terlalu sulit kan? Nah, sekarang kedua. Al-waqfu ala tu'wi. Al-waqfu ala tu'wi. Lafaz waqaf ya, waqaf pada lafaz tu'wi fil ahzab, dalam surat al-ahzab. Dalam surat al-ahzab. Lihat surat al-ahzab. Di situ ayat berapa? Ayat 51. Tulis itu, al-ahzab ayat 51. Ya. Kemudian wa tu'wihi fil ma'arij, lafaz tu'wi pada surat al-ma'arij ayat 13. Fa ba'da ibdalil hamzati wawan, maka setelah mengibdalkan hamzah, perhatikan, hamzah itu tu'wi dan tu'wi, maka fa ba'da ibdalil hamzati wawan, maka setelah mengibdalkan hamzah ya kan, diibdal tuh hamzanya menjadi apa? Wawan, menjadi wawu. Fil kalimataini, pada dua kalimat tu'wi dan tu'wi, maka coba hamzahnya tu'wi diibdalkan, hamzah sukunnya tadi diibdalkan menjadi wawu sukun. Bagaimana bacanya? Tu'wi, ya kan? Dalam surah Ahzab. Sekarang tu'wi bagaimana cara ibdalnya?
tuwi, gitu kan? Nah, ya juzu idharul wawi, boleh mengidharkan wawu al-mubdalata yang al-mubdalati yang apa? Yang dibaca ibdal. Mengidharkan wawu yang udah proses ibdal tadi. Minal hamzati, daripada huruf hamzah. Jadi boleh cara bacanya yaitu dengan cara idhar, sama kayak tadi. Riya, idhar. Ya kan? Tuwi, ya kan? Sekarang tuwi. Ya kan? Tuwi. Itu proses idhar. Tuwi, proses idhar. Ya. Sekarang wa yajuzu idghamuha, boleh dibaca idgham fil wawi, pada huruf wawu. Lafaz tuwi dengan tuwi itu diidghamkan. Wawu yang tadi diidghamkan, wawu yang pertama yang proses ibdal, ya, itu diidghamkan kemana? Allati ba'daha, sesudah wawu yang sesudahnya. Sesudah apa? Sudah wawu yang dibaca ibdal tadi ke wawu yang kedua. Berarti bagaimana bacanya? Tuwi, bareng. Yang kedua, tuwi. Wa ma'ullila, dan kalimat atau huruf alasan bihi dengannya, dengan ma tadi, al-idhar wal idgham, alasan dibaca idhar dan dibaca idgham, fi wari'yan, pada lapad wari'yan, yu'allalu, itu juga diberikan alasan yang sama dengan cara baca apa? Bihi al-idhar wal idgham, boleh dibaca idhar, boleh dibaca idgham fil kalimatainil madhkurataini, pada dua kalimat yang disebutkan tadi. Jadi begini, alasan dibaca wari'yan dengan tu'wi dan tu'wi sama alasannya dengan lapad wari'yan. Paham? Nggak ada bedanya, sama aja. Paham ya? Baik. Wa idza wuqifa, dan apabila diwakafkan ala ru'yaka, pada lapad ru'yaka, ar-ru'ya pada lapad ar-ru'ya, dan ru'yaya pada lapad ru'yaya. Kalau kita muwakaf nih, diwakafkan pada lapad ru'yaka, ru'ya, ar-ru'ya, ru'yaya, maka cara hamzah dalam muwakafkan adalah ubdilal hamzatu wawan, maka dibaca ibdal. Apa yang dibaca ibdal? Hamzah tadi dibaca ibdal, ya, hamzahnya dibaca ibdal atau diibdalkan menjadi apa? Menjadi waw. Kalau menjadi waw berarti apa? Ruyaka. Yang kedua, ar-ruya. Yang ketiga, nah, wa ba'dal ibdali, dan sesudah ibdal, sesudah proses ibdal nih, maka yajuzu idharu hadhil wawi, maka boleh membaca idhar. Wawu ini dibaca idhar jadinya. Jadi kalau dibaca idhar bacanya ruyai, ar-ruya, ruyai. Jadi boleh tuh dibaca apa? Idhar. Kalau proses dibaca idhar, nadhron, mempertimbangkan, li'urudiha, karena arid itu wawunya tadi itu, wawunya wawu aridoh, li'annaha mubdilatan minal hamzah, karena wawu di situ menjadi ganti, wawu sukun tadi menjadi ibdal, menjadi ganti minal hamzati, daripada huruf hamzah. Itu kalau dibaca idhar. Wa yajuzu, dan boleh juga cara kedua, qalbu hadhil wawiyaan, membalikkan wawu ini menjadi ya. Jadi membalikkan wawunya yang tadinya wawu menjadi ya. Kan jadi gimana? Ya, coba. Wa idghamuha, dan dibaca mengidghamkannya fil ya'i, ke dalam huruf yang kedua. Kan tadi wawu diganti dari ya, menjadi apa? Menjadi ruyyaka. Kemudian ruyyaya. Nah, sekarang diidghamkan ke ya berikutnya menjadi apa? Ruyyaka, bareng. Yang kedua, ar-ruyya. Ruyyaya. Nah, itu kalau terjadi proses idgham. Paham tuh?
Li'anna minal qawaidil muqarrarata, karena termasuk kaidah yang ditetapkan. Annau, bahwasanya idza jatama'atil waw wal ya'u, apabila berkumpul waw dan ya. Ini ketetapan daripada kaidah. Kalau berkumpul antara waw dan ya, berkumpul nih, ada waw, ada ya. Fi kalimatin, dalam satu kalimat ada waw, ada huruf ya. Maka wakanatil wawu sakinatan, dan wawu tersebut berbaris sukun, ya kan? Ru tadi itu ru berbaris sukun. Sabiqotan, didahului alal ya'i, atas huruf ya. Jadi ya belakangan, wawu duluan. Fa innal wawa, maka wawu tadi tuklabu, dibalik dia menjadi apa? Ya menjadi yaan, menjadi apa? Menjadi iya, maka wawunya diganti menjadi iya. Abis wawu diganti jadi iya, berarti bukan wawu lagi, jadinya jadi iya. Iyanya dimanain? Waktu dugomu fil ya'i, maka diidghamkan ya yang tadi, yang udah yang dibalik dari wawu tadi, maka diidghamkan ke huruf ya yang kedua. Allati ba'dah, yang terletak sesudahnya. Fa fil waqfi, pada saat waqaf ala hadhil kalimati, atas kalimat-kalimat ini, wa amthalia, dan contoh-contohnya, wajahani, dua cara. Jadi lapad ru'ya, ru'yaka, ar-ru'ya, ru'yaya, dua cara. Dibaca idhar, pertama mempertimbangkan karena di situ idharnya di situ karena apa? Karena arid datang kemudian. Mengapa? Karena waw yang sukun tadi proses ibdal daripada hamzah, maka menjadi ruyak. Menjadi yang kedua ruyai. Itu kalau waqaf. Siapa yang baca? Imam Hamzah. Cara baca apa barusan tuh? Cara baca apa barusan tuh? Idhar. Sekarang baca idhar. Sekarang baca cara baca kedua, idgham. Baca 1, 2, 3 bareng. Terus kalau waqaf, jadi kan ini waqaf nih, jangan ruyaka, ruyak bareng. Kedua, ketiga, oke. Baik, berarti berapa cara begitu? Berapa cara? Dua cara. Sama ri'yan, dua cara, boleh idhar, boleh idgham. Tu'wi dua cara, yaitu boleh idhar. Kalau idhar baca gimana? Tu'wi. Kalau idgham? Sekarang tu'wi, idhar, idgham. Oke, sekarang ru'yaka. Sekarang baca idhar, idgham. Ar-ru'ya, baca idhar, idgham. Sekarang ru'yaya, baca dengan idhar, idgham. Begitulah cara baca Imam Hamzah dalam saat atau dalam waqaf. Itu baru masalah pertama. Kan ada dua masalah tadi kan? Nah, sekarang masalah yang kedua. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, tata'allaqu biqaulihi ta'ala, berhubungan dengan firman Allah Ta'ala di suratil Baqarah, pada surat Al-Baqarah. Pada surat Al-Baqarah, di situ Al-Baqarah ayat 33. Tulis itu. Ambihum bi asma'ihim. Min ambihum bi asma'ihim. Wa nabbihum bil hijri, dan dalam surat Al-Hijr ayat berapa? Ayat 51. Tulis itu. Al-Hijr ayat 51. Wa nabbihum annal ma'a qismatum bainahum. Fa ba'du ahlil adai, maka sebagian ahlul ada, an Hamzah, daripada murid-murid Imam Hamzah. Daripada Imam Hamzah. Jadi orang yang belajar kepada Imam Hamzah dan orang yang ngajarin kembali, itu namanya ahlul ada. Jadi orang belajar kepada imam, kemudian setelah itu dia ngajarin ke orang lain, itu namanya ahlul ada. Dia belajar, dia ngajarin ke orang lain, itu namanya ahlul ada. Fa ba'du ahlil adai, maka sebagian ahlul ada, ahlil ada, an Hamzah, dari Imam Hamzah,
Qara'u, mereka membaca fil kalimat ini pada dua kalimat. Kalimat mana? Wa nabbihum ambihum. Ambihum nabbihum. Dua kalimat ini. Ambihum wa nabbihum. Ba'da ibdalil hamzi ya'an. Setelah mengibdalkan hamzah, ingat. Hamzahnya itu ambi, maka diibdalkan menjadi ya'an. Jadi bagaimana bacanya? Ambihum wa nabbihum. Diapain tuh hamzahnya? Diibdal. Diibdalnya pakai apa? Pakai ya. Ya'an pakai ya, bikasril ha'i, dengan kasroh ha. Ambihim, nabbihim. Tuh. Fihima, pada kedua huruf, pada kedua contoh tadi, ambihum, nabbihum. Jadi dibaca haknya kasroh, tapi hamzahnya diibdal pakai ya. Nadron, mempertimbangkan liwuqu'il ya'i qablaha. Jadi terletak ya tadi qablaha. Ya terletak sebelumnya. Sebelum ha tadi al-muhawwalata anil hamzati, yang diubah daripada hamzah. Jadi asalnya kan hamzah dirubah menjadi ya, gitu kan? Nah, ay al-mubdalatu minha, yang diganti minha daripadanya. Ya, daripada hamzah diganti. Fayaqrauna, maka setelah proses ibdal mereka membaca ambihim bareng. Ambihim wa nabbihim bikasril ha'i. Ingat, dengan kasroh ha kalau dia waqaf, bikasril ha'i. Kama yaqrauna fihim, sama aja, sama pada lafaz fihim wa yuzakkihim, gitu kan? Sama pada lafaz fihim wa yuzakkihim, sama. Jadi tadi ambihim, nabbihim, sama tuh, sama dengan membaca fihim yuzakkihim. Wa yufhamu min qawlihi, dipahami dari firman Allah tadi, wa ba'du. Ingat kalimat wa ba'du, dan kalimat wa ba'du itu annal ba'dul akhara, bahwa sebagian yang lain dari pengikut hamzah, dari ba'dul ada, dari ba'du ahlil ada, yabqunal ha'a, mereka masih menetapkan ada ha di situ. Ya, kan asalnya ambihum kan, nabihum. Sebagian ulama mengatakan itu walaupun sudah diibdal masih ada hak di situ. Asalnya emang apa? Emang hamzah di situ asalnya. Ya, asalnya apa? Ya bukunal hak. Mereka masih menetapkan hak di situ. Haknya kan ambihum kan asalnya, begitu. Al asliha minad dhammi, asalnya adalah huruf dom. Ambihum kan asalnya. Nah, asalnya ala asliha minad dhammi, asalnya itu daripada huruf dhammah ha. Nadhran, mempertimbangkan li'urudi hadhil ya'i, karena datang kemudian ya ini datang kemudian setelah proses ibdal. Maka faka'annal hamzata baqiyatun, maka seakan-akan hamzah masih ada di situ, maka mereka baca ambihum. Paham? Karena dia mengatakan yang baca ambihum, nabihum, menyatakan bahwa ternyata walaupun terjadi proses ibdal, tapi di situ seolah-olah ada haknya di situ masih huruf dhamma. Paham? Paham? Maka bacanya ada dua cara di situ. Berapa cara? Boleh membaca ambihim, nabbihim. Cara kedua, ambihum, nabbihum. Jadi kalau ada nanti orang MTQ nih, dia baca cara pertama dia baca ambihim ketika waqaf, ya boleh, jangan disalahin, emang itu caranya. Cara kedua dia baca, karena ba'du ahlil ada, sebagian ahlul ada yang lain yang belajar sama hamzah yang baca ambihum, nabbihum, jangan disalahin juga. Jadi jangan dijaliin gitu. Saya berharap dari pengajian ini banyak menelurkan para para ahli qiraat. Asal belajarnya yang tekun. Kalau belajarnya nggak tekun mah nanti kembali kepada Allah yang ngasih ilmu. Ya, kata Allah begini, ya Allah, kenapa sih orang bisa-bisa yang lu ngajinya males, kata kita sama Allah. Ya kan? Kalau ngajinya males nggak sungguh-sungguh, Allah juga ngasih ilmunya nggak sungguh-sungguh. Coba kalau yang rajin, tuh kayak Ilham Mahmudin, Masya Allah, jauh. Walaupun udah namanya udah masuk ngaji mah tetap ngaji. Saya guru dulu, sesibuk apapun waktunya ngaji saya ngaji. Kata guru saya dulu, kayak Musin bilang, kalau ada panggilan ngaji dulu
Arah dia tuh, ngaji dulu. Ngaji mulai jam berapa? Jam 6. Berangkat habis main subuh. Ngaji jam 6 mulain. Sampai jam berapa? Sampai jam setengah 12. Kita sarapan aja enggak tuh. Sarapan pada bawa nasi uduk. Ntar makannya setengah 12. Kalau kita baru nyampe di jam 6 udah mulain, memakan nasi uduk di mana? Kecuali dia datang setengah 6 tuh, di jalan dia berhenti makan nasi uduk setengah 6. Nyampe di jam 6, udah makan. Kita nggak sempet. Makan setengah 12, selesai setengah 12 karena menanti zuhur. Dia bilang, kalau ada panggilan acara ngaji dulu, ntar jam setengah 8 pulang. Sampai begitu. Artinya apa? Guru pesan kalau pengen jadi ahli qiraat, bener-bener ngajinya. Jangan udah namanya udah masyhur, tapi ngajinya orang mau, ilmunya nggak ada nantinya. Ilmu kan kudu talak ya sama guru, apalagi qiraat, ya Allah. Qiraat berkaitan dengan mulut, cara pengucapan. Paham? Gitu. Ya. Jadi kudu rajin ngajinya, jangan ngaji mau MTQ doang. Mau MTQ ngajinya rajin, MTQ udah dapet, udah ngelop. Orang ngaji-ngaji. Yang ngajinya karena MTQ. Gitu. Ngaji aja, dengerin ntar juga Allah kasih ilmu. Gitu. Ya. Gitu. Kita juga dulu waktu ngaji nggak sepaham sekarang. Nanti pas gitu udah duluan, kita pikir lagi, kita ngaji coretan-coretan kita yang dikejar hilang. Itu ada berkahnya coretan kita sama guru. Jangan ini mau udah selesai bukunya hilang. Mana coretan banyak banget, sayang. Jangan dikejar hilang. Tuh saya dipesan sama guru saya begitu. Jangan dikejar hilang coretan itu. Sampai tua jangan dikejar hilang. Itu ada berkahnya tuh. Ya. Baik. Dah, fayakunu fi hatainil kalimataini, maka jadilah pada dua kalimat ini waqfan li Hamzata, saat waqaf bagi Imam Hamzah, ba'dal ibdali, setelah ibdal, proses ibdal ya, wajhani, ada dua cara. Satu, kasrul ha, kasroh ha. Jadi baca gimana? Ambihim, nabbihim, wa dhammuha. Cara kedua, dhammah, ha, dhammah. Itu apa? Ambihum, nabbihum, wahuma, dua-duanya sahihani, dua-duanya makruh dengan dua kalimat tadi, lahu bagi Imam Hamzah, punya kepada Imam Hamzah. Wallahu a'lam bissawab. Langsung praktek tajwid tadi baca dulu. Saya ada acara di bawah itu, anak-anak perlu dikasih sambutan. Ada proses LPJ pengurus lama. Kalau saya nggak ngasih motivasi, kasihan anak-anak. Silakan baca. Siapa jadwalnya? Surah apa? Surah Al-Baqarah ayat kemarin tuh Silmi ranking keempat, Mi. Ya Allah, sayang banget itu, Mi. Ya. Ada salah berapa, Mi? Udah terakhir-terakhir ya, Mi? Awal ya? Ya Allah, saya bilang sayang, padahal bagus, Mi. Ya mungkin emang begini kata Allah, lu belajar dulu dah, nanti baru diangkat derajatnya gitu. Kalau langsung juara ntar jadi sombong. Baik, silakan baca. Mangga. Surah Al-Baqarah ayat 70, mangga. Ini pakai ini. Bawa. Saya kirim ke ini ya, ketentuan pokok MTQ nasional ya. Buat di Kalimantan Selatan, saya dapat dari LPTQ pusat, udah dikirim ke saya. Ini saya kirim di ini ya, di apa namanya? Di grup ya, Saya kirim sekarang di grup. Udah belum? Ini saya kirim sekarang, bisa dilihat nanti yang kerasabah, ketentuannya gimana, yang mujawad, yang dewasa, semuanya tolong di. Nah, itu udah saya kirim. Silakan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata shabaha 'alaina البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Dia duri, dia di munfasil ada dua wajah. Boleh 2, boleh 4. Kalau dia dibaca pertama dia udah 2, maka kesanain 2. Jangan ini 2 ntar 4, 2. Jadi nggak seimbang. Namanya tarkib, tumpang tindih. Tapi kalau dia udah 2 semua. Gitu. Dari awal 2 nih munfasil, 2 semua. Gitu, ya. Nah, sekarang tadi dibaca 2 tuh, inna insyaallah 2 harakat, maka ke bawah 2. Gitu. Lanjut. Ini duri susi kan? Oh, susi doang, bukan duri susi. Kayak MTQ kan duri susi. Oh, 1 riwayat doang. Kirain 2. Kan ini imam kan, Abu Amr kan? Berarti duri susi. Masa susi doang? Oh, durinya udah. Nah, nanti kita baca begini ya. Nanti bacanya mulai minggu depan. Kalau udah selesai duri, kalau saya Abu Amrnya udah rapi, berarti kan Ibnu Amir nih. Maka baca 2 riwayat. Misalnya Fahri baca riwayat pertama Hisham, maka riwayat kedua dibaca Ibnu Zakwan. Jadi dalam satu makro itu 2 kita belajar. Gitu. Apa bingung begitu? Bingung? Hah? Bingung? Apa mau begitu? Hisham selesai, baru serapi 1 juz Zakwan, Ibnu Zakwan gitu. Apa mau bagaimana? Dian, yang juara nasional saya nanya gimana? Hah? Gimana? Satu-satu apa dua-duanya? Ayo, nizam, nggak apa-apa Susi, udah latihan. Ayo. Qalu innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tusirul arda wa la tasqil harth ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة
وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. Terus qalu أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Ini orang kaligrafer nih. Kaligrafer bisa kira sabah. Kemarin di Provinsi Banten juara 2. Tulisan kaligrafi kontemporer. Bagus banget karyanya. Anak Al-Qur'aniyah asli. Tapi bisa juara di kancah provinsi. Jadi asli dia bisa menulis kaligrafi dengan bagus dan mantap. Jadi kalau mau beli sama dia ada yang 1 juta, 1 topi dibikin. Tapi dia udah tinggal terima bersih kita. Murah kalau beli langsung di pasaran dipamerin itu bisa 10 juta. Amin. Kalau beli sama dia cuma 1 juta, 1,5 juta tergantung lukisannya. Ya. Ini juga karya anak kita nih itu. Apa namanya itu? Adib. Adib ya, Tia? Itu Adib, karya anak Al-Qur'aniyah. Kalau yang ono karya Blegog. Saya nggak tahu namanya ya. Namanya bagus juga itu. Ya. Kalau yang ono, cuman itu kan nggak kaligrafi. Kalau itu kan kaligrafi Quran. Jadi setiap huruf nulisnya aja dapat pahala tuh. Insyaallah. Ya. Baik, lanjut siapa berikutnya? Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القرب واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم. Ya, jadi apa? Udah Igo, udah siap. Sekarang Abi. Udah anu. Sambutan Abi. Ya. Ntar ya, tunggu ya. Tungguin aja. Ada acara lagi nggak kira-kira? Pemutaran film aja dulu. Ya, ntar baru Abi terakhir. Ya. Biar ini masih ada 3 lagi. Ya, jadi apa namanya, lagunya diperbanyak lagi. Opik ya. Padahal ini bagus, kenapa tadi nggak dimasukin Mak Fari? Itu Pulau Seribu atau kemana gitu.
Parinya kadang-kadang suka lupaan orangnya. Saking banyak job. Kemarin itu di DKI juara 1 remaja Ghazali rahmatillah dari Al-Quraniyah. Terus yang juara 2, juara 3, juara 2 dari Al-Kautsar, juara 2. Juara 3 dari mana saya kurang paham tuh. Yang putrinya juara 2 dari kita, juara 3 dari kita. Itu juara 1 Ilfi ya. Siapa yang remaja putri? Siapa remaja putri? DKI. Remaja putri. Juara 2 dari kita, juara 3 dari kita, remaja putri itu. Nah, yang dewasa juara 1 dari Jakarta Utara, saya nggak kenal tuh. Juara 2 dari kita juga, Asep Bahrudin. Ya. Yang putrinya saya kurang paham tuh putrinya siapa, Ilfi sama siapa tuh satu lagi. Nah, artinya mendominasi dari Al-Qur'an yang dapat tuh di DKI untuk cabang Murattal Sab'ah. Tilawah juga mendominasi, apalagi tilawah. Ilham sama Fauzi Ridwan dari Al-Qur'annya semua itu yang dapat. Terus di Banten juara 1 Ilham Maulana nih, remaja putra. Kira Sab'ah Murattal. Al-Qur'annya juga. Ya kan? Juara 2 dari yang lain, juara 3 Izdi dari Al-Qur'annya juga tuh. Nah, dewasa juara 1 dari Tangsel, juara 2 saya kurang tahu, juara 3 dari Al-Qur'annya juga Zainal Abidin. Jadi sebenarnya kita masih mendominasi untuk cabang ini. Kira Sab'ah, makanya ini malam Rebo itu ramaikan dari luar. Kita membuka, silakan yang mau pada belajar kira Sab'ah, ajak, silakan, mangga. Boleh siapa aja boleh ikut. Ilmu mah jangan diumpetin. Kasih. Siapa lagi? Enggak, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفدوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي
في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون صدق الله العظيم. Siapa lagi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله
فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق Allahul Azim. Oke, baik, cukup ya. Hari ini nggak usah baca yang nagom siapa? Hah? Muiz, minggu depan aja. Minggu depan ya. Oke. Kalau bisa minggu depan yang nagom 2 orang. Siapa aja? Gak apa-apa. Nah, silakan kalian makan, saya ke bawah dulu sambutan ya. Di hari ini malam spesial karena yang juara-juara pada menyumbangkan makanan nasi kebuli. Nasi kebuli kambing makan durian lagi ya. Ya udah loh. Gilvan gimana, sehat? Ya udah aktif lagi sekarang ya. Istri di sini? Iya udah. Jangan di sana, kalau sana nggak bisa. Kita jauh, harus dekat biar rezekinya bareng-bareng. Harus tambah kita berdua, rezeki dia kita sama-sama. Insya Allah tambah banyak rezekinya. Tetaplah jadi ahli Quran, insya Allah berkahnya dunia akhirat.
Fari, Ustadz, Oma ini kan suaranya bagus banget. Kenapa nggak disuruh baca? Ente belum pernah dengar ya suara? Bagus. Triling-trilingnya juga cakep. Usia berapa Ustadz? Usia sekarang berapa? Kalau 40 udah masih bisa ikut setahun gitu. Kalau 4 udah kagak bisa jadi peserta ini. Jadi pelatih aja dah. Nanti kan di Tangsel itu, yang sekarang juri-juri sahabat itu udah banyak yang tua-tua. Nanti yang muda-muda itu yang pada jadi dewan juri. Sekarang aja Ilham sudah jadi dewan hakim Tangsel. Kirat Sabah Murattal sama Fauzi Ridwan. Saya ambil 2 orang. Nanti ini akan jadi juri semuanya. Ya. Karena nanti akan menyebar kemana-mana. Jadi kita jangan a priori sama ilmu ini dianggap nggak penting. Nggak mungkin. Nanti akan menyebar ilmu ini ke masyarakat. Udah nggak ada asing lagi nanti. Gitu. Sekarang aja udah banyak orang Indonesia yang belajar mendalami ilmu ini. Kita ketinggalan nanti kalau kita males. Gitu, ya. Ilmu akan makin berkembang nanti. Gitu, paham ya? Nah, gitu. Silakan kita baca Fatihah dulu. Alhamdulillah Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.